Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Hani Hairunisa dengan NIM 18622013552. Oke teman-teman, di video kali ini Hani akan membahas uji asumsi klasik. Disimak videonya sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, uji asumsi klasik adalah persyaratan statistika yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Nah, jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Jadi, uji asumsi klasik yang sering digunakan itu misalkan uji multikolinearitas, terus uji heteroskedastisitas, terus yang ketiga ada uji normalitas, terus ada juga uji autokorelasi dan uji linearitas. Nah, tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Namun, analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Kayak gitu ya teman-teman, terkait uji analisis klasik. Oke teman-teman, langsung saja kita akan memulai uji asumsi klasik ini menggunakan SPSS. Oke teman-teman, langsung saja ya kita coba uji analisis klasik ini pada program SPSS. Ikutin Han ya, tutorialnya gimana sih? Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik pada analisis linear berganda. Nah teman-teman, kita lihat dulu data Excel-nya ya. Nah, kalau misalkan uji klasik sama uji reliabilitas itu kan yang digunain dari ini ya, butir C1 sampai skor. Sedangkan kalau untuk uji asumsi klasik ini kita cuma butuh total skornya aja. Jadi ini kita copy ya teman-teman. Y-nya pun kita bawa. Kita copy maksudnya. Ini kita copy Y, X1, total X1, total X2, X3, X4. Kita copy. Terus kita pindahkan. Nah, terus di sini klik kanan. Kita paste. Oke, sudah muncul ya datanya. Nah, kita ke variabel view. Karena kita mau atur nih. Kita mau edit dulu judul-judulnya. Ini karena tadi itu Y. Terus ini kita namain X1. Ini X2. Terus X3. Ini X4. Nah, untuk tipenya tetap numerik ya teman-teman, karena memang kita menggunakannya angka. Terus lebarnya biarin aja 8, terus koma di belakang angka saya maunya 0, kita ganti aja 0 ya teman-teman. Kita ganti 0 semuanya. Ini kenapa jadi 3? 0, 0, Oke, semuanya sudah 0 ya teman-teman. Label, values, missing, column, alike kita biarkan saja. Nah, sekarang kita ke measure atau pengukuran. Seperti biasa, kita ganti menjadi scale. Oke, kita ganti jadi scale karena datanya itu kan numerik, pengukurannya ya dari angket yang mempunyai skor 1 sampai 5, jadi kita menggunakannya scale aja. Rule-nya tetap input. Kita balik lagi ke data view. Nah, di uji asumsi klasik ini, yang pertama kali kita akan uji adalah uji normalitas. Oke, jadi apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas itu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Jadi uji ini tuh dilakukan untuk melihat
distribusi data dalam model penelitian. Nah, kita langsung aja ya teman-teman, kita ke analyze, terus kita ke regression. Oke, lalu kita klik linear. Linear ya teman-teman yang kita pilih. Nah, ini dia. Sudah muncul ya teman-teman. Untuk data dependennya ini itu adalah variabel Y. Oke, dependen itu yang dipengaruhi, sedangkan independen itu yang mempengaruhi. Nah, ini apa nih? Yang independen ini kita X1 sampai dengan X4 karena dia mempengaruhi. Dependen dipengaruhi. Oke. Nah, terus statistiknya coba kita cek dulu ya, teman-teman. Oke, model lift aja, kita cancel. Plots-nya juga kita cek. Nah, ini dia nih harus diisi ya. Jangan sampai salah nih variabel Y sama variabel X. Untuk variabel Y itu kita isi dengan SRE SID ya, kita pindahin. Untuk variabel X-nya salah. Kita close, kita cancel dulu. Kita klik lagi. Ini SRE SID untuk Y. Terus untuk X-nya itu JPRED. Oke, ini sudah ya. Pastikan jangan terbalik, yang Y itu SRESID, yang X itu JPRED. Oke, ini kita klik dulu ya. Histogram, normal probability plotnya kita klik. Continue. Nah, kita udah isi ya. Terus habis itu kita langsung okein aja. Kita tunggu hasilnya akan muncul. Tunggu dulu ya, karena dia memang butuh proses untuk menampilkan hasil. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman dari hasil uji normalitas. Yang kita tadi pertama itu kita menggunakan uji grafik ya, grafik linear. Oke, ini mana ini? Ke bawah. Nah, ini udah tuh ya teman-teman, udah ada isinya semua. Ini chartnya. Nah, teman-teman, untuk yang grafik, jadi kita lihat dulu nih ya hasil dari grafik histogram. Nih, kita bisa lihat ya teman-teman, berdasarkan gambar grafik histogram, nih gambar grafik ini nih, dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram yang memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan, dari kiri ke kanan, atau membentuk seperti lonceng. Nah, kalau dia bentuknya seperti lonceng ini, bisa dikatakan itu data distribusinya itu normal. Normal ya teman-teman. Jadi alhamdulillah uji yang pertama itu uji normalitasnya normal dengan menggunakan grafik histogram. Nah, di sini juga ada uji normalitas dengan grafik peplot. Ya, peplot. Ini hasilnya. Hasilnya mana tadi? Nih. Normal peplot of regression. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya gambar. Ini tuh kayak bulatan kecil gitu, lingkaran kecil, titik-titik gitu. Dari bawah ini sampai atas titik-titiknya. Nah, kita bisa lihat nih dari gambar grafik peplot ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Kenapa? Karena hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang berada pada pada grafik peplot ini, titik-titiknya ini mengikuti dan mendekati
garis diagonal. Nah, jadi dengan uji normalitas, model grafik histogram, itu normal hasilnya dan grafik Pepplot pun normal hasilnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Langkahnya itu yang pertama kita ke analyze, terus kita klik, mana nih, regression, kita klik linear, sama kayak tadi ya teman-teman. Terus ini sudah kita pindahkan dependennya Y, independennya X1 sampai dengan X4, oke. Terus juga, mana nih ya? Bentar ya teman-teman. Kita klik save. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini ada yang perlu kita checklist, yaitu residualnya. Oke, kita checklist. Terus include-nya juga sudah terchecklist. Memang harus checklist ya teman-teman. Terus kita continue. Klik OK. Sebentar ya, nih. Nah, ini dia nih, mana nih? Tadi di bawah ya. Jadi hasilnya itu akan berada di bawah dari hasil yang pertama tadi. Mana ini dia? Mana sih? Bentar ya, teman-teman. Oh iya, ini bener hasilnya. Coba kita balik dulu ke data yang mana nih ya? Oh, ini dia nih hasilnya, teman-teman. Yang tadi mah hasil ini ya, yang make uji grafik. Nah, ini dia hasilnya. Terus kita perlu ke ini sebenarnya bukan hasilnya sih, ini hasil sementara aja. Kita ke ini lagi ya, ke analyze lagi. Terus kita pilih non parametric test. Oke, terus kita klik legacy. Terus kita klik satu sampel ke trip S, artinya sampel Kolmogorov-Smirnov. Kita klik. Nah, akan muncul kan kayak gini. Terus selanjutnya itu kita isi residual. Ini kita pindahkan, klik panahnya aja. Terus normal, oke. Ini yang lebihnya nggak usah di checklist. Kita klik oke. Oke teman-teman, ini tadi hasil dari uji apa tadi ya? Uji Kolmogorov-Smirnov. Ini hasilnya teman-teman. Ini N-nya itu tadi nilai respondennya ada 100. Oke, benar. Terus ini mean-nya ya atau rata-rata. Terus ini ada definisi juga absolute positif negatifnya ini ketahuan juga. Nah, tapi yang perlu kita lihat di hasil ini Kolmogorov-Smirnov ini, kita lihatnya di signifikan totalnya. Nah, kalau misalkan signifikan totalnya itu di atas 0,05, maka distribusi datanya itu diasumsikan normalitas atau normal datanya. Sedangkan kalau hasil signifikan totalnya di bawah 0,05, maka itu hasilnya tidak normal. Maka pendistribusian datanya itu nggak normal. Nah, kita lihat nih hasil kita. Hasil kita ini 0,000. Artinya itu di bawah 0,05. Jadi datanya ini bisa dikatakan tidak normal. Jadi berdasarkan Kolmogorov Smirnov
Smirnov test ini datanya tidak normal ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya tadi kan kita udah uji normalitas. Yang pertama dengan menggunakan tadi uji grafik sama satu lagi uji komograf. Apa tuh? Kolmogorov. Kolmogorov. Nah, selanjutnya ini kita akan uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini yang pertama itu bisa menggunakan uji Gleiser. Yang pertama langkahnya ini kita ke analis, terus kita ke regression, kita pilih linear, mana sih? Linear. Ininya kan sudah oke ya, sudah benar. Terus tadi kita klik save. Ininya udah oke. Kita cancel. Terus yang tadi ya, yang rest itu ya. Ini kita cancel dulu. Nah, kita ini ya yang tadi ya, teman-teman, yang rest ini nih. Kita ke variabel iya benar. Kita ke variabel view, kita beri nama rest 1. Oke, ini udah benar ya berarti teman-teman. Nah, terus kita ke ini transform. Oke. Terus kita klik ini dia, computed variable. Klik. Oke, ininya kita kasih nama res 2. Oke. Ini jangan lupa kita ini ya kasih rumus ABS underscore ABS underscore res dalam kurung res underscore 1 salah dalam kurung. Oke, ini ya rumusnya teman-teman, ABS underscore res dalam kurung res underscore 1. Kita klik oke. Mana tadi datanya? Kenapa dia muncul ke sini? Data view lagi. Nah, ini ya teman-teman. Sudah ada hasilnya. Ya, teman-teman. Ini ada variabel baru dengan nama res2. Terus kita klik lagi analyze. Kemudian kita regression. Nah, ini automatic linear modeling. Salah. Kita klik linear. Oke, kita klik linear. Mana sih? Nah, udah nih ya teman-teman. Terus di kotak dependent ini kita ganti sama yang tadi yang baru kita buat ini loh. Ini kita ganti sama yang res 2. Pindahin ya. Oke, kalau yang misalkan independennya itu nggak usah diapa-apain. Kita klik oke. Nah, ini nih hasilnya. Hasilnya sudah muncul. Sebentar ya, kita ke bawah dulu. Proses. Oh, mana dia ini hasilnya ya? Outputnya itu koefisien. Seharusnya judulnya tuh koefisien. Nah, ini dia nih, ini. Nah, iya ini dia. Ntar lu deh teman-teman. Dia udah ngasih hasil belum? Lenovo. Oh, ini yang paling bawah nih, yang paling terbaru. Ya, ini bener. Nah, ini ya teman-teman. Ini kita bisa lihat di signifikan ya.
Kalau dia, nilai signifikannya ini lebih besar 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastistas. Kan di sini kita lihat ya, kalau di sini 0,956. Berarti lebih besar. Maka hasilnya itu eh, semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar jadi tidak terjadi ya teman-teman. Tidak terjadi heteroskedastisitas hasilnya. Ini kita ke analyze, kita ke regression, kita pilih linear. Ini kita ganti lagi sama Y karena seharusnya bukan ini. Kita ganti lagi, bentar. Kita pindah, kita ganti sama Y. Oke, kita klik. Oke, terus sebentar. Kita ini dulu plotsnya. Oke, ini udah bener ya teman-teman. Tapi ini normalitasnya nggak usah. Histogramnya, histogramnya sama normalnya nggak usah. Continue. Terus kita klik oke. Nah, tadi tuh mana? Mana hasilnya, teman-teman? Nah, sebentar. Ini dia hasilnya. Nah, ini dia ya, teman-teman. Ini hasil dari uji grafik scatter plot. Nah, pada gambar ini terlihat titik-titiknya ini menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Jadi titik-titik ini juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Ini kan 00 ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, dengan demikian maka bisa disimpulkan juga nih model regresi ini tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi ini dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Gitu teman-teman. Jadi ini hasilnya valid ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan uji asumsi klasik dengan menggunakan yang ketiga dengan menggunakan uji multikolenialitas. Kita ke analyze, terus kita regression, kita pilih linear. Mana ini? Kita pilih linear. Nah, pastikan dependennya ini Y, independennya ini X1 sampai dengan X4. Oke, kita klik statistiknya. Nah, di sini ini kita nggak usah ini ya. Nah, deskriptifnya sama collinearity-nya kita checklist. Ini estimate-nya nggak usah. Oke, kita klik continue. Selanjutnya kita klik oke. Mana hasilnya? Mana? Sebentar ya, teman-teman. Hasilnya ada di paling bawah. Ini tadi. Mana hasilnya ini? Correlation-nya mana ya? Sebentar ya, teman-teman. Oh, ini sudah kebanyakan sekali hasil-hasilnya. Apa dia belum muncul? Kita coba back lagi teman-teman ke datanya yang tadi. Kita ke data view, analysis, regression, linear, statistiknya kita cek. Ini kita checklist, deskriptif sama connectivity-nya. Terus kita continue. Oke.
Oh ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya itu berbentuk correlation sama oh ini baterainya udah mau habis. Ini hasilnya teman-teman. Jadi kalau misalkan pada tabel ini tuh menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan juga bahwa tidak terjadi multikolonialitas antara variabel independen yang akan diteliti. Jadi hasilnya ini tidak ada terjadi multikolonialitas ya teman-teman. Nah, koefisiennya ini pada nilai VIV-nya ini nilainya itu kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,01, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah terhadap multikolonialitas. Jadi, FIF dan tolerance ini adalah indikasi yang kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Oke. Oke teman-teman, gimana? Sudah ditonton semua videonya sampai habis? Kira-kira bisa nggak nih praktekinnya di SPSS terkait uji asumsi klasik? Semoga teman-teman mengerti ya apa yang sudah Hani jelaskan terkait tutorial uji asumsi klasik. Hani mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ditunggu video-video Hani selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.